Baik, selamat datang dalam perkuliahan online Statistika Industri, program studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi mengenai one way ANOVA atau analisis variansi satu arah atau satu faktor. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang materi one way ANOVA, terlebih dahulu kita akan menyinggung sedikit tentang desain eksperimen ya atau eksperimen, karena one way ANOVA ini adalah tidak terlepas dari eksperimen atau percobaan. Oke, sebagai ilustrasi, eh, misalkan ada seorang insinyur teknik sipil. Oke, seorang insinyur teknik sipil pada suatu ketika dia ingin mengetahui sebuah metode pengeringan beton yang terbaik, yang akan memberikan rata-rata kekuatan tekan beton yang maksimum. Kemudian metode pengeringan beton ini nanti akan terdiri dari berbagai macam ya. Oke, misalkan nanti akan ada metode pengeringan 1, metode pengeringan 2, metode pengeringan 3, sampai misalkan dengan metode pengeringan ke-5. Nah, untuk mengetahui metode pengeringan yang terbaik, nanti akan melibatkan sebuah eksperimen ya atau percobaan, di mana nanti percobaan ini adalah akan diambil ya masing-masing sampel atau spesimen dari setiap metode pengeringan, kemudian nanti diukur ya rata-rata kekuatan betonnya, dan nanti akan diuji metode pengeringan yang mana yang akan memberikan eh, rata-rata kekuatan tekan beton yang paling maksimum. Oke, jika hanya terdapat metode pengeringan beton, maka eksperimen ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis pengujian hipotesis dua rata-rata yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, misalkan begini, jika insinyur teknik sipil tadi dia mempunyai dua metode pengeringan, metode pengeringan 1 dengan metode pengeringan 2. Maka untuk menentukan mana metode pengeringan terbaik, kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis dua rata-rata. Oke. Kemudian yang kedua, bahwa eksperimen ini disebut eksperimen satu faktor. Kenapa eksperimen satu faktor? Karena yang menjadi perhatian itu adalah tentang metode pengeringan. Ya. Namun pada prakteknya kan tidak hanya metode pengeringan, bisa saja campuran bahan atau sebagainya. Tapi di sini fokusnya adalah ke metode pengeringan. Sehingga di sini ada asumsi bahwa faktor lainnya di luar metode pengeringan seperti tadi campuran bahan itu kita anggap konstan atau tidak memberikan variasi kepada respon. Respon dalam hal ini adalah tekanan tekanan beton yang diukur. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam prakteknya seringkali bahwa eksperimen satu faktor ini membutuhkan lebih dari dua metode pengeringan. Oke, misalkan insinyur nanti akan mengusulkan 5 metode pengeringan ya. Metode pengeringan 1, metode pengeringan 2, metode pengeringan 3, metode pengeringan 4, sampai dengan metode pengeringan 5. Kemudian yang keempat, ketika terdapat 5 metode pengeringan beton, oke, berarti di sini lebih dari dua kelompok ya. Maka uji perbedaan rata-rata, ya, kita sudah belajar uji dua rata-rata ya, atau uji perbedaan dua rata-rata. Ini nanti tidak akan efektif dan efisien lagi digunakan. Nah, sehingga nanti kita akan mengusulkan metode baru yang dikenal sebagai one way ANOVA.
Jadi apa itu one way ANOVA ya atau analisis variansi satu arah ya. Jadi one way ANOVA ini adalah sebuah metode untuk menguji hipotesis mengenai kesamaan rata-rata dari tiga populasi ya atau tiga kelompok berdasarkan satu faktor yang diperhatikan. Ya, jadi kalau tiga populasi atau tiga kelompok intinya berarti kita menguji rata-rata di mana uji rata-ratanya itu adalah lebih dari dua rata-rata yang kita perhatikan ya. Oke, karena mulai bisa jadi kalau lebih dari dua rata-rata berarti nanti bisa kita menguji tiga rata-rata, empat rata-rata, lima rata-rata, enam rata-rata dan seterusnya. Di mana perbedaan nanti yang dilihat ya perbedaan rata-rata dari tiga kelompok, empat kelompok atau lima kelompok ini berdasarkan satu faktor yang diperhatikannya. Jadi ada satu faktor yang diperhatikannya seperti tadi contoh pada ilustrasi di awal yang diperhatikan itu adalah metode pengeringan. Berarti nanti ada 5 jenis metode pengeringan, kemudian diperhatikan dari kelima metode jenis pengeringan ini apakah rata-rata tekan betonnya sama atau rata-rata tekan betonnya berbeda. Kalau berbeda, ya nanti diuji lanjut mana yang memberikan rata-rata beton yang paling tinggi atau paling maksimum. Oke, kemudian apa yang menjadi dasar pengujian di dalam one way ANOVA ini? Jadi yang menjadi dasar pengujian dalam one way ANOVA ini adalah kita menggunakan distribusi F ya, sehingga uji one way ANOVA ini nanti disebut juga sebagai uji F. Oke, tujuan ya tadi sudah saya singgung di awal bahwa jika yang menjadi perhatian kita itu adalah lebih dari dua rata-rata, maka uji T atau uji Z ini nanti tidak efektif dan efisien lagi ya. Oke, sehingga tujuannya adalah ketika kita menemukan nanti kasus ada lebih dari dua rata-rata yang akan diuji, maka one way dengan satu faktor yang menjadi perhatian, maka one way ANOVA. Oke. Kemudian ini ada asumsi ya. Oke, asumsi yang pertama itu adalah bahwa datanya harus berdistribusi normal. Ya, kemudian skala pengukuran variabelnya ini adalah minimal interval, variansinya homogen, dan kemudian sampel dilakukan secara acak. Oke, selanjutnya adalah bagaimana struktur data. Oke, ini saya ambil dari bukunya Montgomery ya. Oke, jadi untuk struktur data di dalam eksperimen satu faktor ya, jadi nanti di dalam one way ANOVA satu faktor ini tentunya berdasarkan kepada percobaan atau eksperimen dari satu faktor. Oke, jadi nanti di sini struktur datanya adalah pertama kolomnya di sini ada perlakuan ya. Oke, perlakuan ini adalah tadi faktor yang menjadi perhatian kita ya. Contohnya tadi metode pengeringan ya, berarti di sini perlakuannya adalah metode pengeringannya. Kalau si insinyur sipil tadi mempunyai 5 jenis metode pengeringan, maka nanti di sini perlakuannya adalah perlakuan 1, di sini berarti metode pengeringan 1. Perlakuan 2 adalah metode pengeringan 2 sampai dengan perlakuan 5 di sini adalah metode pengeringan 5. Ya, kemudian kolom-kolom di samping perlakuan ya. Oke, di sini adalah observasi atau pengamatannya ya atau ulangan. Di dalam eksperimennya disebut sebagai replikasi atau ulangan. Oke. Jadi nanti dari setiap perlakuan atau metode pengeringan ya sebagai contoh di sini misalkan metode pengeringan 1, maka nanti akan diukur ya, akan diukur respon. Yang berarti responnya adalah
Tadi kalau metode pengeringan responnya adalah tentang tekanan beton ya. Maka nanti tekanan beton di sini, tekanan beton pengamatan atau observasi ke-1 pada metode pengeringan 1 ya, kemudian nanti eh, rata-rata tekan beton pada observasi kedua metode pengeringan 1 ya, sampai dengan observasi ke N pada metode pengeringan ke-1 ya. Kemudian metode pengeringan kedua atau perlakuan kedua juga sama ya. Oke. Jadi di sini diukur tekanan beton metode pengeringan 2 pada observasi ke-1, metode pengeringan kedua pada observasi kedua, sampai metode pengeringan kedua pada observasi ke N. Oke. Ini seterusnya sampai dengan metode pengeringan ke K ya, metode pengeringan kelima. Kalau misalkan ada 5 metode pengeringan kelima. Oke. Nah, kemudian nanti untuk setiap perlakuan ya atau setiap metode pengeringan nanti di sini dihitung jumlah dari responnya. Berarti kalau di sini ini adalah Y11 tadi ya. Y11 ini adalah metode pengeringan 1 pada observasi 1, Y12 metode pengeringan 1 pada observasi kedua sampai Y1N metode pengeringan 1 pada observasi ke N, nanti dijumlah ya sehingga nanti diperoleh jumlahnya itu adalah Y1 titik ya. Berarti ini jumlah dari semua apa ini responnya tekan beton ya, tekan beton pada perlakuan ke-1. Begitu juga pada metode pengeringan kedua di sini ya. Oke, Y21 metode pengeringan Y21 berarti di sini adalah tekanan beton pada metode pengeringan 2 ya, observasi ke-1. Y22 berarti di sini adalah metode pengeringan 2 pada observasi kedua sampai dengan Y2N tekanan beton pada metode pengeringan kedua observasi N dijumlah sehingga diperoleh nanti Y2 titik. Nah, sama sampai dengan metode pengeringan ke K atau kelima. Kemudian nanti dicari rata-ratanya ya. Oke, rata-rata tekanan beton metode pengeringan ke-1. Berarti ini Y1 I dibagi dengan N ya. Oke. Kemudian metode pengeringan 2 berarti di sini rata-ratanya adalah Y2 titik bar ya. Oke juga. Berarti ini Y2 bar adalah Y2 titik dibagi dengan N ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Y1 titik, Y2 titik sampai YK titik ini dijumlahkan semuanya sehingga diperoleh Y titik ya. Nah, kemudian nanti di kolom rataan juga Y titik-titik bar berarti ini Y titik-titik dijumlahkan semua ya dibagi dengan ada berapa jumlah keseluruhan observasi. Jadi kalau misalkan di sini eksperimen seimbang ini adalah setiap pelakuan sampelnya sama ya. Oke, kalau di sini ada N, metode 1, metode 2 ada N, metode K ada N, maka semuanya ada K kali N ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang dekomposisi atau penguraian komponen variansi di dalam one way ANOVA. Oke, jadi ide dasar dari analisis variansi atau ANOVA ini adalah membagi ya, atau mendekomposisi komponen variansi total ya, di mana variansi total yang terdapat dalam data sampel ini dibagi ke dalam dua komponen variansi, yaitu yang pertama adalah komponen variansi yang diakibatkan oleh faktor ya atau perlakuan, dan kedua adalah komponen variansi yang diakibatkan oleh kesalahan ya atau galat ya atau error. Dengan formula bahwa SST di sini adalah jumlah kuadrat total. Ini adalah dia merupakan SSK ditambah dengan SSE. Jadi SSK ini adalah jumlah kuadrat perlakuan, SSE ini adalah jumlah kuadrat kesalahan. Jadi jumlah kuadrat total ini merupakan penjumlahan jumlah kuadrat perlakuan dengan jumlah kuadrat kesalahan.
Ya, untuk menghitung jumlah kuadrat total, jadi di sini rumusnya adalah sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai N, YIJ dikuadratkan dibagi dengan Y titik-titik dikuadratkan dibagi N. Maksudnya begini, jadi untuk menghitung jumlah kuadrat total ya, jumlah kuadrat total di sini adalah jumlah kuadrat total terkoreksi ya. Jadi kalau jumlah kuadrat total ya berarti nanti setiap respon ya YIJ ini ya, setiap respon YIJ berarti respon pada perlakuan ke I ulangan ke J dikuadratkan ya, kemudian nanti dijumlahkan semuanya. Jadi kalau perlakuannya ada sebanyak K, responnya sama untuk setiap perlakuan ada N, maaf, pengulangannya ada sebanyak N untuk setiap perlakuan, maka nanti dijumlahkan setiap kuadratnya nanti dijumlahkan semuanya. Nah, baru nanti dikoreksi ya atau dikurangi dengan jumlah keseluruhan dari respon ya atau Y titik-titik dikuadratkan dibagi dengan N besar. Nah, N besar ini adalah jumlah semua observasi ya atau jumlah semua pengulangannya. Jadi kalau ada sebanyak K perlakuan ya, di sini ada sebanyak K buah perlakuan, di mana setiap perlakuan ini ada sebanyak N ulangan atau N replikasi atau N pengamatan, maka jumlahnya ada sebanyak K kali N ya, K kali N kecil. Jadi N besar ini adalah sebetulnya K dikali dengan N kecil ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini adalah di sini sigma I dari 1 sampai K ya, YI titik dikuadratkan dibagi dengan N kecil ya. Oke. Jadi ini dengan catatan N kecil di sini berarti eksperimen seimbang. Jadi setiap perlakuan ukuran sampelnya sama ya. Jadi setiap perlakuan. Jadi kalau misalkan setiap metode pengeringan tadi diamati 20 sampel beton, nah maka nanti N kecilnya ini adalah 20 gitu kan ya. Oke. Jadi sama ini juga jumlah kuadrat perlakuan ini dikoreksi oleh rata-rata. Jadi semua respon dijumlahkan ya kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya pengulangannya. Dan yang terakhir karena tadi ya SST ini adalah SSK ditambah dengan SSE sehingga kalau kita sudah dapatkan nilai SST dan SSK maka SSE atau jumlah kuadrat kesalahan ini bisa dicari ya. Sehingga nanti jumlah kuadrat kesalahan ini adalah SST dikurangi dengan SSK. Nah, kemudian nanti analisis variansi ini kita memerlukan sebuah tabel ya yang dinamakan sebagai tabel ANOVA. Oke. Jadi nanti apa saja yang ada di dalam tabel ANOVA? Tabel ANOVA ini nanti untuk kolomnya ya. Oke, untuk kolom pertama di sini nanti ada yang namanya sumber variansi. Kolom kedua ini ada jumlah kuadrat ya atau tadi SS ya. SS ini adalah sum square ya, jumlah kuadrat. Kemudian di sini ada kolom ketiga ini maaf derajat bebas ya atau degree of freedom. Kolom keempat nanti ada rataan kuadrat ya atau bahasa Inggrisnya ini mean square sehingga nanti simbolnya adalah MS ya. Oke. Kemudian kolom kelima, kolom terakhir ini ada nilai F ya. Oke. Nilai F karena nanti kita menggunakan distribusi F, maka nanti statistik ujinya di sini dihitung ya. Jadi komponen kolom kelima ini adalah nilai statistik ujinya ya atau nilai F hitungnya. Oke. Kembali lagi tadi bahwa di kolom pertama sumber variansi. Oke. Seperti yang di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam ANOVA ini variansi total ini diurai ya ke dalam variansi perlakuan dan kesalahan sehingga nanti di sini di dalam kolom sumber variansi jadi baris yang pertama ini adalah variansi
yang diakibatkan oleh perlakuan ya. Berarti di sini adalah perlakuan, kolom keduanya adalah kesalahan. Jadi nanti variansi yang diakibatkan oleh kesalahan, dan kolom baris ketiganya ini adalah total ya, variansi yang diakibatkan oleh total. Jadi urutannya nanti perlakuan, kesalahan ya, baru total. Perlakuan ditambah kesalahan nanti kan sama dengan total ya. Oke. Kemudian kolom untuk jumlah kuadrat. Jadi di sini menyesuaikan dengan barisnya ya. Jadi kalau di sini barisnya perlakuan, maka nanti jumlah kuadratnya di sini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Berarti di sini adalah SSK ya, atau sum square perlakuannya di sini. Nah, untuk jumlah kuadrat baris kesalahan ya, berarti di sini adalah SSE atau sum square error ya. Oke. Untuk barisnya total, berarti di sini adalah jumlah kuadratnya adalah jumlah kuadrat total ya, atau sum square total SST. Kemudian untuk kolom derajat bebas, jadi nanti juga sama ya, melihat di sini setiap barisnya. Kalau perlakuan berarti derajat bebasnya adalah karena tadi perlakuannya ada sebanyak K ya, atau tadi metode pengeringannya ada sebanyak K ya. Kalau metode pengeringannya ada sebanyak 5, berarti K-nya kan 5, sehingga derajat bebasnya adalah K-1. Berarti di sini adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian untuk derajat bebas baris kesalahan, nah di sini ini untuk desain seimbang ya. Jadi kalau setiap perlakuan ukuran sampelnya sama, seperti tadi ya, misalkan metode pengeringan 1 diambil sampel 20 beton gitu kan ya. Metode pengeringan 2 diambil 20 beton, metode pengeringan 3 diambil 20 beton, metode pengeringan 4 diambil 20 beton, metode pengeringan 5 juga sama diambil 20 beton. Ya, berarti nanti N kecilnya adalah 20. Ya, sehingga nanti derajat bebas untuk kesalahan ini adalah K ya dikali dengan N-1. K-nya kan tadi 5 ya. Ada 5 metode pengeringan. Setiap metode pengeringan sampelnya sama, 20. Ya, berarti di sini N kecilnya adalah 20 ya. Sehingga nanti berarti di sini derajat bebas kesalahannya adalah 5 dikali dengan 20 dikurang 1, berarti 19 ya. 5 dikali dengan 19 ya, berarti nanti berapa? 95 ya. Oke. Yang terakhir di sini juga sama ya. Untuk total KN kurang 1. K-nya 5, N-nya 20 ya. 5 kali 20 berarti 100, 100 kurang 1 berarti 99. Kemudian kolom rataan kuadrat juga sama ya. Yang pertama untuk perlakuan di sini adalah MSK. MSK ini adalah jumlah kuadrat perlakuan atau SSK dibagi dengan derajat bebasnya, atau di sini adalah K-1. Kemudian jumlah rataan kuadrat kesalahan di sini adalah MSE. MSE juga sama ya, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas ya. Kemudian rataan kuadrat total MST berarti jumlah kuadrat total dibagi dengan derajat bebas total. Dan kolom terakhir di sini adalah nilai F ya. Oke, jadi statistik ujinya atau nilai F-nya di sini adalah merupakan rasio antara rataan kuadrat perlakuan terhadap rataan kuadrat kesalahan, atau F hitung ini adalah MSK dibagi dengan MSK dibagi dengan MSE. Baik, selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis kesamaan rata-rata menggunakan one way ANOVA. Jadi untuk langkah-langkah atau tahapan di dalam pengujian hipotesis dengan one way ANOVA secara umum sama seperti pada pengujian hipotesis untuk satu rata-rata, kemudian dua rata-rata, dan satu proporsi atau dua proporsi yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Jadi secara umum di sini ada 5 langkah ya atau 5 tahapan di dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan one way ANOVA. Oke. Oke, jadi yang pertama di sini adalah kita harus menentukan atau merumuskan di sini ya eh, hipotesis nolnya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi ya ada misalkan ingin dilihat apakah 5 metode pengeringan beton itu sama atau berbeda ya. Kalau berbeda ya berarti metode pengeringan beton ini memberikan pengaruh ya terhadap eh, tekanan beton. Maka di sini H0-nya ya oke, H0 ini kan status quo ya atau status quo ini berarti keadaan yang normal-normal saja. Kalau normal-normal saja ya berarti tidak ada perbedaan. Ya berarti sini H0-nya ya kalau tadi ada 5 buah metode pengeringan beton ya atau secara umum ada sebanyak K buah ya perlakuan, maka H0-nya di sini adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai dengan mu k ya. Kalau ada 5 metode pengeringan beton berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 ya. Artinya rataan K kelompok sama ya atau tadi ya rataan 5 metode pengeringan beton ya atau rataan 5 jenis metode pengeringan beton itu adalah sama atau perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap respon atau tadi metode pengeringan beton tidak memberikan pengaruh terhadap tekanan beton yang diukur. Kemudian tahap kedua ya berarti kita merumuskan hipotesis alternatifnya atau H1. Jadi di sini H1-nya adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Jadi kalau misalkan mu1 bisa saja misalnya begini ya. mu1 tidak sama dengan mu2, tapi misalkan mu1 ini sama dengan mu3, mu1 sama dengan mu4, mu1 sama dengan mu5. Jadi minimal tanda sama dengannya tidak berlaku ya untuk satu pasang. Misalkan mu1 dengan mu2 itu tidak sama. Nah, itu juga berarti bahwa rataan tidak sama ya atau tadi perlakuan memberikan pengaruh terhadap respon. Ya, kemudian langkah ketiga ini adalah kita menentukan statistik ujinya ya. Oke, statistik ujinya ini adalah F ya tadi di mana F ini dihitung rasio dari rataan kuadrat perlakuan terhadap rataan kuadrat error ya atau MSK dibagi dengan MSE. MSK ini kan tadi dihitung ya jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Kemudian ini tadi ya rataan kuadrat kesalahan yaitu adalah jumlah kuadrat kesalahan dibagi dengan derajat bebas kesalahan. Nah, ini kan semuanya nanti ada di tabel ANOVA. Oke. Kemudian tahap 4 ya sama ya seperti pada uji satu rata-rata, dua rata-rata dan proporsi yang sebelumnya. Tahap 4 ini kita menentukan daerah kritis ya atau daerah penolakan H0 ya dan juga kriteria uji. Ya. Jadi jika ditentukan taraf kesalahan ya atau taraf nyatanya sebesar alfa, nah nanti kita akan menghitung ya derajat bebasnya. Berarti di sini derajat bebasnya karena uji F di sini kan rasio perlakuan dan kesalahan ya rata. Maka derajat bebasnya nanti ada derajat bebas pembilang. Nah, atau di sini P1 ya. Derajat bebas pembilang atau derajat bebas 1. Di sini P1 ini adalah K-1. Berarti derajat bebas perlakuan. Kemudian ada derajat bebas penyebut atau V2. Nah, derajat bebas penyebut atau V2 ini adalah derajat bebas yang diperoleh dari kesalahan atau di sini adalah K dikali dengan N kecil kurang 1. Nah, ini nanti berdasarkan tabel dari distribusi F ya. Sehingga nanti diperoleh dari tabel distribusi F ini adalah nilai F ya untuk taraf nyatanya sebesar alfa, kemudian derajat bebas pembilangnya P1 dan derajat bebas penyebutnya adalah P2. Ya. Jadi nanti dalam tabel distribusi F ini ya
daerah penolakan H0 ini nanti seperti ini ya. Jadi nanti ini batasnya berapa nilai F untuk taraf nyata alfa, derajat bebasnya Pi1 dan derajat bebas duanya adalah Pi2 ya. Nah, kriteria ujinya itu adalah tolak H0 jika nilai F hasil perhitungan atau dari tabel ANOVA ini lebih besar atau sama dengan nilai F tabel ya. Oke, atau F untuk derajat maaf, F untuk taraf nyatanya alfa, derajat bebas pembilangnya Pi1 dan derajat bebas penyebutnya Pi2. Nah, sebaliknya tidak tolak ya H0 jika nilai F-nya lebih kecil dari F tabel ya. Kemudian tahap kelima itu adalah kesimpulan ya. Oke. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah cara bagaimana kita mencari nilai F ya, F tabel ya. Oke, nanti F tabel untuk taraf nyata atau alfa tertentu ya. Oke. Jadi nanti kita cari tabel F ya. Oke. Ini saya ambil dari tabel F di bukunya Walpole ya. Oke. Nah, di sini ada tabel A6 ya. Tabel A6 di bukunya Walpole. Di sini ada tabel A6 critical values of the F distribution. Nah, jadi di sini adalah F0 F0,05 Pi1 Pi2. Maksudnya adalah berarti ini adalah nilai F ya. Nilai F untuk taraf nyatanya 0,05, kemudian derajat bebas pembilangnya Pi1 dan derajat bebas penyebutnya adalah Pi2. Oke. Sebagai contoh, misalkan saya akan mencari nilai F untuk taraf nyata atau alfanya 5% atau 0,05, derajat bebas pembilangnya itu adalah 4 ya. 4 tadi metode pengeringannya kan ada 5 ya. Metode pengeringannya ada 5, berarti derajat bebas pembilangnya adalah 5 kurang 1 berarti 4. Kemudian misalkan saya ambil derajat bebas penyebutnya adalah 19 misalkan ya. Oke. Jadi berapa nilai F-nya? Berarti di sini kita lihat ya. Oke, kolomnya berarti di sini Pi1-nya 4 ya. Barisnya Pi2-nya 19. Berapa nilainya? Nah, nilainya di sini adalah 2,9. Jadi nilai F tabel untuk alfanya 0,05, Pi1-nya 4 dan Pi2-nya 19 itu adalah 2,9.